Ya dijawab saja, tugas pemimpin ini kan harus mengenal seluruh masyarakat Indonesia, mengenal seluruh kulturalnya, kehidupannya, bagaimana mata pencahariannya, aspirasinya. Dan ciri dari PD Perjuangan namanya pemimpin itu mengakar ke bawah dengan prestasi, dengan kinerja yang baik. Sehingga ya berbagai kritik itu hal-hal yang bebas disampaikan di dalam sistem demokrasi kita, tetapi kultur kepemimpinan yang dibangun oleh PD Perjuangan adalah kultur kepemimpinan yang berakar ke bawah, bukan berakar ke elit, apalagi berakar pada politik identitas. Belum hilang di ingatan kami karena pada saat Sekjen PDI Perjuangan itu pernah menyatakan bahwa kami tidak bisa bekerja sama di tingkat nasional untuk Partai Demokrat. Dan itu masih terngiang-ngiang di telinga kami, sehingga kami pun terkejut kalau ada tiba-tiba nama AHY masuk ke dalam nominasi untuk cawapresnya Ganjar. Nah, yang keempat ingin saya tegaskan bahwa kami pun Partai Demokrat sudah berkoalisi dengan Nasdem dan PKS dan mendukung Anies menjadi capres. Nah, kami sedang menggodok siapa cawapresnya. Sulit untuk kita pungkiri pertemuan tersebut berbau politik, apalagi jelang Pilpres. Jadi kalau misalnya kita lihat historical record-nya, memang PD Perjuangan dengan Demokrat itu ibarat minyak dan air. Tetapi pertemuan nanti Puan dan AHY saya kira menjadi semacam jembatan tadi, menjadi semacam oase ya di tengah hubungan keduanya yang sepertinya sulit untuk diakurkan. Tetapi lagi-lagi menganggap pertemuan tersebut semata-mata urusan silaturahmi saja, saya kira juga tidak ya, pasti ada motif politiknya. Meskipun saya tidak yakin ada koalisi lebih jauh antara kedua belah pihak. Karena menurut saya kedua partai ini sudah terikat dengan koalisi masing-masing, itu satu. Saya justru melihat Mbak Puan ini sedang memainkan strategi politik yang cantik ya. Di satu sisi mengirim semacam godaan politik kepada Mas AHY, dan bukan hanya kepada Mas AHY, juga menyebut Erlangga Hartarto dan Muhaimin Iskandar sebagai bakal calon wakil presiden Ganjar, yang menurut saya itu sinyal atau investasi untuk putaran kedua. Jadi sepertinya dari sekarang Mbak Puan terutama pasca Rakernas ingin mengubah image atau citra seolah-olah PD Perjuangan ini arogan, seolah-olah PD Perjuangan ini sulit untuk berkomunikasi dengan partai lain. Nah, dengan ajakan Mbak Puan, meskipun akhirnya gagal berkoalisi dengan Demokrat, setidaknya sinyal itu dikirim kepada konstituen dan publik secara luas bahwa PD Perjuangan PDIP mulai genit kepada Anies Baswedan. Dikutip dari News Jakarta, pegiat media sosial Helmi Felix mengungkapkan bahwa Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP mulai genit kepada bakal capres Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan. Pasalnya, PDIP membuka peluang Anies Baswedan memilih calon wakil presiden Cawapres dari kader Banteng itu. Dan sepanjang sejarah, baru kali ini PDIP genit dengan Capres. PDIP buka peluang Anies pilih Cawapres dari PDIP. Banteng tidak pernah segenit ini dengan Capres sepanjang sejarah partai itu berdiri, ungkap Helmi. Sehingga memunculkan spekulasi bahwa terdapat survei internal partai yang menyebut mantan gubernur DKI Jakarta itu bisa menang dalam 1 atau 2 putaran. Karenanya PDIP khawatir. Apa artinya? Artinya ada survei internal partai yang jelas membuat khawatir elit partai bahwa Anies bisa menang 1 putaran atau 2 putaran. Ucapnya dikutip dari news dari Twitter _Helmi Felix Jumat 9 Juni. Sebelumnya, Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah mengaku tak masalah jika nama Puan Maharani masuk dalam radar sebagai bakal calon wakil presiden Anies Baswedan di Pilpres 2024. PDIP, kata Said, tidak akan menghalang-halangi wacana tersebut. Monggo, Pak Anies mau cari siapa, kami tidak akan menghalang-halangi. Bahkan Mas Anies mau nyebut Mbak Puan pun boleh, kata Said ditemui di Sekolah Partai DPP PDIP Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu 7 Juni 2023. Ia menyampaikan bahwa setiap partai politik sebagai pengusung pasangan calon berhak mencari figur terbaik. Kan setiap partai politik berhak mencari cawapres dan tidak ada larangan, ucapnya.
Lebih lanjut juga, ia menyebut nama Prabowo Subianto sebagai salah satu bakal calon presiden lain. Menurutnya, Prabowo juga mempunyai hak mencari figur sebagai pendampingnya. Sama halnya Bapak Prabowo mencari cawapres, siapapun monggo, karena masih dalam batas kewenangan dan otonomi serta kedaulatan partai masing-masing, tuturnya. Pegiat media sosial Helmi Felix mengungkapkan bahwa Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP mulai genit kepada bakal capres Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan. Pasalnya, PDIP membuka peluang Anies Baswedan memilih calon wakil presiden cawapres dari kader Banteng itu. Dan sepanjang sejarah, baru kali ini PDIP genit dengan capres. PDIP buka peluang Anies pilih cawapres dari PDIP. Banteng tidak pernah segenit ini dengan capres sepanjang sejarah partai itu berdiri, ungkap Helmi. Sehingga memunculkan spekulasi bahwa terdapat survei internal partai yang menyebut mantan gubernur DKI Jakarta itu bisa menang dalam 1 atau 2 putaran, karenanya PDIP khawatir. Apa artinya? Artinya ada survei internal partai yang jelas membuat khawatir elit partai bahwa Anies bisa menang 1 putaran atau 2 putaran. Ucapnya dikutip dari news dari Twitter _Helmi Felix Jumat 9 Juni. Sebelumnya, Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah mengaku tak masalah jika nama Puan Maharani masuk dalam radar sebagai bakal calon wakil presiden Anies Baswedan di Pilpres 2024. PDIP, kata Said, tidak akan menghalang-halangi wacana tersebut. Monggo, Pak Anies mau cari siapa, kami tidak akan menghalang-halangi. Bahkan Mas Anies mau jemput Mbak Puan pun boleh, kata Said ditemui di sekolah partai DPP PDIP Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu 7 Juni 2023. Ia menyampaikan bahwa setiap partai politik sebagai pengusung pasangan calon berhak mencari figur terbaik. Kan setiap partai politik berhak mencari cawapres dan tidak ada larangan, ucapnya. Lebih lanjut juga, ia menyebut nama Prabowo Subianto sebagai salah satu bakal calon presiden lain. Menurutnya, Prabowo juga mempunyai hak mencari figur sebagai pendampingnya. Sama halnya Bapak Prabowo mencari cawapres, siapapun monggo, karena masih dalam batas kewenangan dan otonomi serta kedaulatan partai masing-masing, tuturnya. Sebelumnya, Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah mengaku tak masalah jika nama Puan Maharani masuk dalam radar sebagai bakal calon wakil presiden Anies Baswedan di Pilpres 2024. PDIP, kata Said, tidak akan menghalang-halangi wacana tersebut. Monggo, Pak Anies mau cari siapa, kami tidak akan menghalang-halangi. Bahkan Mas Anies mau jemput Mbak Puan pun boleh, kata Said ditemui di sekolah partai DPP PDIP Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu 7 Juni 2023. Ia menyampaikan bahwa setiap partai politik sebagai pengusung pasangan calon berhak mencari figur terbaik. Kan setiap partai politik berhak mencari cawapres dan tidak ada larangan, ucapnya. Lebih lanjut juga, ia menyebut nama Prabowo Subianto sebagai salah satu bakal calon presiden lain.